Bapak Ibu, apa kabar? Kembali lagi dengan JJ Pro melanjutkan membaca bukunya Cohan, Give More Help Prospect to Buy di halaman 119. Bapak Ibu, semoga pembacaan ini bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Dollar Cost Averaging (DCA) adalah suatu istilah yang menunjukkan kegiatan investasi dilakukan secara rutin tanpa melihat kondisi pasar. Pembayaran premi polis unit link secara reguler merupakan contoh penerapan konsep DCA. Jadi continue, baik tahunan, bulanan, 3 bulanan, tribulanan. Argumentasi yang mendukung penerapan DCA adalah orang tidak dapat memprediksi harga aset di pasar secara akurat. Apabila semua pelaku pasar mempunyai informasi dan kemudian akses yang sama ke setiap sumber informasi yang relevan, harga aset di pasar akan mencerminkan nilai sewajarnya pada saat itu, nilai intrinsik. Tidak mudah untuk secara konsisten terus-menerus memprediksikan perubahan harga aset di pasar secara akurat, serta menikmati keuntungan di atas rata-rata dari kemampuannya, yaitu abnormal return. Langkah yang sebaiknya diambil adalah membentuk portfolio investasi dan melakukan investasi secara rutin. Jenis dana investasi dalam unit link adalah contoh dari sebuah portfolio investasi. Hal yang lain adalah fluktuasi harga aset yang berisiko, misalnya saham. Akan selalu terjadi perubahan harga saham merupakan respon terhadap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel terkait dengannya. Dalam menghadapi fluktuasi ini, orang perlu memperhatikan tren jangka panjang karena investasi dalam aset berisiko memang lebih tepat untuk kebutuhan penyiapan jangka panjang. Perasaan takut rugi atau ingin untung lebih besar, serakah, adalah sifat alamiah manusia sebagian besar. Tidak mudah menghilangkan sifat ini karena sangat manusiawi. DCA mengurangi efek psikologis. Dalam berinvestasi, aspek psikologis memang sebaiknya diminimalkan pengaruhnya saat mengambil keputusan investasi. Nasabah seharusnya mengikuti rencana keuangan yang telah dibuat. Orang yang sangat takut kehilangan uangnya atau takut rugi cenderung akan memilih dana investasi yang aman dengan pertumbuhan dana yang kecil meskipun dalam jangka panjang itu akan merugikannya. Orang tipe ini was-was saat melihat fluktuasi harga unit dan bisa melakukan tindakan yang tidak perlu, misalnya menjual unit investasinya saat harga turun, sementara orang cenderung ingin untung lebih besar akan tetap menyimpan uangnya dalam bentuk aset fluktuatif meskipun tahu uang tersebut akan segera digunakan. Kerugian lain dari memiliki sifat takut dan serakah yang berlebihan ada penundaan investasi. Penundaan ini terjadi karena orang takut harga akan turun kembali atau karena berharap untung lebih banyak dari penurunan harga yang lebih dalam lagi. Pada kenyataannya, sangat sulit mencari harga yang paling murah untuk membeli unit atau paling tinggi untuk menjual unit investasi. Sesuatu yang besar banyak merupakan akumulasi dari suatu yang kecil. Jika ingin berinvestasi tidak harus dalam jumlah besar sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit dicicil ya, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh setiap bulan. Yang penting konsisten rencana yang sudah dibuat. Dengan demikian uang yang diperoleh langsung disimpan, terakumulasi dan terkembang menjadi banyak. Jika tidak, niscaya seberapapun besar penghasilan orang akan sulit menabung. Penerapan DCA akan mendorong orang berinvestasi secara rasional berdasarkan rencana, bukan hanya berdasarkan kata hati, sentimen. Orang yang akan berinvestasi tanpa melihat berapa harga unitnya sedang turun atau naik itu tidak perlu terlalu dirisaukan. Yang penting adalah tren investasi akan naik dalam jangka panjang. Sesuai lama rencana investasi, penerapan konsep akan menghilangkan penundaan. Pembayaran premi unit ini secara bulanan dengan menggunakan auto debit kartu kredit atau rekening tabungan akan memudahkan nasabah menyetorkan premi secara rutin. Secara otomatis nasabah investasi setiap bulannya sambil membayar biaya asuransi. Agen asuransi perlu memahami konsep DCA ini sekaligus strategi untuk menerapkannya.
Saat disimpan dalam bentuk deposito berjangka, sebaiknya premi dibayarkan secara tahunan, bahkan secara sekaligus beberapa tahunan di depan. Sebaliknya, apabila nasabah ditempatkan dalam bentuk saham, membayar secara bulanan akan menyebar risiko fluktuasi harga unit. Nah, silakan dibaca di bukunya Cohan, Give More Help Prospect to Buy di halaman 124. Semoga informasi ini memberikan gambaran kepada kita tentang DCA, Dollar Cost Averaging. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you, bye.